Umat Katolik Stasi Marga Agung mulai bersiap menyambut perayaan Hari Natal. Kemeriahan perayaan Natal 2022 terlihat di Gereja Santo Andreas Rasul Marga Agung yang terletak di Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Terlihat dari luar maupun di dalam gereja yang telah ada sejak tahun 1965 ini, pohon-pohon cemara di halaman gereja dihias dengan lampu kerlap-kerlip. Di dalam gereja pun nampak megah gua Natal. Dekorasi gereja Santo Andreas Marga Agung ini merupakan kreasi umat setempat bersama OMK Orang Muda Katolik. Pastor Kepala Paroki Marga Agung menjelaskan, pada perayaan Hari Natal 2022 terasa berbeda dengan tahun sebelumnya karena masih dalam masa pandemi. Romo Roy menuturkan, kemeriahan pelaksanaan perayaan Hari Natal tahun ini merupakan hal yang telah lama dirindukan oleh umat karena 3 tahun sebelumnya masih dalam situasi pandemi. Romo Roy menjelaskan, meski pemerintah telah memberi kelonggaran pelaksanaan ibadah Natal, namun pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan kepada umat yang akan melaksanakan ibadah Natal di Gereja Santo Andreas Rasul Marga Agung. Dia mengungkapkan, Gereja Santo Andreas Rasul Marga Agung siap melaksanakan Misa Natal 2022. Menurut Romo Roy, jika umat yang melaksanakan ibadah Natal melebihi kapasitas gereja, pihaknya telah menyiapkan kursi di halaman gereja. Disampaikannya, perayaan Hari Natal 2022 ini, pihaknya berharap bisa meningkatkan kebersamaan untuk membawa keharmonisan umat lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat yang berpancasila. Menurut Romo Roy, makna dari tema Natal itu yakni, setelah orang itu bertemu Yesus Immanuel Sang Juru Selamat, hidupnya menjadi berubah, perspektif berubah, cara pandang hidupnya berubah, mindsetnya berubah, cara hidup lama berubah menjadi cara hidup baru. Lebih meriah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena alasannya jelas, umat mayoritas 90% lebih sudah divaksin, ya vaksin pertama, vaksin kedua, dan juga sudah booster. Itu mau mengatakan bahwa kekebalan tubuh, ya herd immunity itu sudah terbangun. Dengan demikian, kita tetap berjuang untuk bagaimana sebelum sampai pemerintah mengeluarkan pernyataan dari pandemi ke endemi, kita tetap berjuang untuk menjaga protokol kesehatan, ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Maka nanti akan ada petugas yang mengatur jemaat, ada juga umat yang mengarahkan agar umat yang sebelum masuk itu bisa mencuci tangan terlebih dahulu dan juga mengukur suhu tubuh seperti itu. Dan kemeriahan tahun ini lebih dibandingkan dengan yang lalu karena tahun ini bisa lebih dari 500 lah, kurang lebih 500 orang bisa masuk ke dalam gereja ini, dan di depan gereja juga masih diberikan ruang tempat untuk umat supaya semuanya bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan nyaman, dan perayaan bisa berlangsung dengan hikmat dan sakral. Perayaan bisa sungguh menjadi perayaan sukacita, perayaan keselamatan bagi umat Katolik. Natal tahun ini sesuai dengan tema yang diusung oleh PGIKWI, pergilah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Ini terinspirasi dari Injil Matius bab 2 ayat 12. Para Majus dari timur itu setelah mendapatkan petunjuk dari Allah melalui bintang, mereka akhirnya berani untuk mengambil langkah lain dari jalan yang awalnya memang tidak melalui jalan itu, tapi ketika pulang karena mendapatkan petunjuk dari Allah itu memilih jalan yang lain. Jalan yang lain itu bisa diartikan itu cara pandang, cara sikap, cara perilaku, mindset dalam memandang kehidupan, dalam memandang orang lain, dalam memandang lingkungan, dalam memandang bangsa negara, dan juga dalam memandang dan mengimani Tuhan dalam hidup. Yang sebelumnya mungkin manusia lama kita cenderung untuk menstigma, menjelek-jelekkan orang dan sebagainya. Setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita diubah. Kita memandang orang lain sebagai sahabat, sebagai sama, sebagai saudara dalam perjalanan hidup. Selain daripada itu, kita juga sangat menghargai dan memberikan ruang yang kondusif terhadap keanekaragaman. Kita sudah setuju dalam keberbedaan, dan kita akan tumbuh berkembang, hidup, menemukan identitas dalam keberagaman itu. Itu sudah clear, sudah jelas, sudah final. Dan perayaan Natal ini adalah menjadi perayaan syukur bersama bagi kita. Lalu
selain daripada itu, kita yang tadinya itu begitu gampang mudah nebang pohon, ya kan, memperlakukan alam itu sesuka perut kita, setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hidup kita diubah. Kita menjadi manusia yang cinta alam. Kita menjadi manusia yang ekologis, memperlakukan alam sesuai dengan hukumnya. Dan malam Natal ini di sini itu perlik-perlik lampu-lampu Natal di depan gereja. Itu lebih dari 10 pohon cemara yang dihiasi dengan lampu-lampu Natal. Jadi tidak perlu menebang pohon, tapi pohon-pohon cemara yang sudah ditanamkan di sekian lama itu bisa dijadikan sebagai satu bentuk aksesori untuk menambah kemeriahan Natal tanpa harus merusak, ya kan, tanpa harus katakanlah itu memotong dan sebagainya. Selain daripada itu, kita juga perlu untuk mengubah mindset dari yang tadinya cenderung untuk memikirkan diri sendiri menjadi pribadi yang altruitis, pribadi yang mau peduli peka terhadap yang lain, memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan sekaligus kesejahteraan dan kebaikan bagi banyak orang. Itu berarti kita harus siap setelah bertemu dengan Tuhan, itu menyalipkan egoisme pribadi dan lebih mengedepankan bonum comune, kebaikan, kesejahteraan bagi banyak orang. Dan pesan saya, menurut saya yang juga penting adalah karena Yesus datang membawa misi keselamatan, pembebasan, sukacita, kegembiraan bagi banyak orang, maka orang Katolik yang merayakan Natal itu juga dipanggil, dipilih dan diutus untuk menjadi duta rukun, duta damai, duta cinta, dan duta kasihnya dalam kehidupan. Dan kehadirannya itu seperti Yesus, mampu menjadi kado spesial, kado sukacita, kado cinta dari Allah untuk banyak orang. Semoga perlewat perayaan Natal ini semakin banyak sahabat kita yang terbebaskan dari belenggu beban hidup yang berat, yang nangis bisa tertawa, yang miskin bisa tertolong, yang menderita bisa diringankan, yang sedih bisa mendapatkan kegembiraan, yang pesimis bisa mengalami optimisme yang besar. Mari kita bersama-sama menyambut kedatangan Tuhan dengan cara menerima mereka, orang-orang yang hina, orang-orang yang kecil, karena apa yang kau perlakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, engkau juga perlakukan untuk aku. Ya, perayaan Natal tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya juga itu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dari kaum muslim dan juga dari berbagai macam lintas agama, termasuk ormas juga ada di sini, tokoh-tokoh masyarakat di sini juga hadir untuk memberikan support, dukungan, untuk menimbulkan dan menumbuhkan, meyakinkan rasa aman. Maka ada pemuda Ansor juga ada, lalu tokoh-tokoh masyarakat yang muslim juga ada di sini. Dan sebaliknya juga kalau pas hari raya Idul Fitri, Idul Adha, perayaan-perayaan yang lain, kami juga hadir di sana untuk mensupport, memberikan dukungan bagi mereka, supaya juga sama-sama kita untuk merawat kerukunan, harmoni dengan keberagaman ini.